Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membonus Spree. Xiao Yan menyaksikan abu yang tersebar bersama angin dengan acuh tak acuh, dan dengan lembut mengibaskan debu dari tangannya. Tidak ada sedikit pun riak di hatinya. Dia tahu bahwa Fen Lao sudah memiliki niat membunuh yang harus dia lakukan 2 tahun lalu. Mengingat karakter Xiao Yan, dia paling takut membiarkan orang seperti itu, yang memiliki sikap kejam terhadapnya, untuk bertahan hidup di dunia ini. Untungnya Fen Lao telah melarikan diri saat itu. Namun kali ini, dia tidak lagi beruntung. Berikutnya adalah Han Feng, sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan mengepak. Tatapannya beralih ke langit utara. Tempat itu adalah wilayah yang disebut Aliansi Hitam. Senior, miliknya itu mendominasi tempat itu dan dengan santai menjadi tuan. Kamu telah hidup cukup baik selama 2 tahun ini, tapi, segera, senyuman gelap dan pekat secara bertahap muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengingat rasa sakit yang menyiksa yang dia rasakan selama 2 tahun ini. Api hijau giok yang indah mengepak sedikit di belakangnya. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergerak mendekati tanah. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa mendengar suara yang menggetarkan jiwa dari pertumpahan darah di dalam benteng. Sosok Xiao Yan berdiri di udara dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dan menyapu seluruh arena. Pada saat ini, pertempuran yang sangat intens terjadi di seluruh benteng pertahanan. Tempat dengan pertarungan paling intens secara alami adalah 2 medan pertempuran di tengah benteng pertahanan. Karakter utama di sana adalah Lin Yan, Ziyan, dan 2 ahli lainnya Do Wangs dari Black Alliance. Tatapan Xiao Yan berhenti di medan pertempuran tempat kedua orang itu bertarung, sejenak, sebelum dia mengalihkannya dengan tenang. Meskipun Lin Yan hanya bisa disamakan dengan Do Wang lainnya, pertempuran Ziyan pada dasarnya adalah satu sisi. Gadis kecil ini mungkin terlihat manis, tetapi kekuatan menakutkan yang dibawa oleh tinju kecilnya saat diayunkan adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Wang tidak akan berani meremehkannya. Jika pukulan membuat kontak, seseorang setidaknya akan melukai otot dan tulang mereka bahkan jika lengan dan kaki mereka tidak patah saat itu juga. Oleh karena itu, ahli Do Wang yang bertarung dengannya hanya bisa mengelak kiri dan kanan untuk menghindari serangan Ziyan. Dia pada dasarnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan oleh tangan Ziyan. Begitu ahli Do Wang itu dikalahkan, Ziyan akan bisa mengalihkan dirinya untuk membantu Lin Yan. Oleh karena itu, medan pertempuran di sisi ini sudah memiliki kesimpulan yang terlupakan. Xiao Yan tidak perlu lagi khawatir tentang itu. Tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran intens yang dipenuhi orang-orang di luar benteng pertahanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit. Kali ini, pasukan dari Black Alliance tidak hanya memiliki keunggulan numerik, tetapi masing-masing dari mereka cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan bawahan Xiao Li, mereka merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, mereka menderita luka serius dalam beberapa tabrakan di mana mereka kalah jumlah oleh lawan mereka. Meskipun Xiao Li tak terhentikan dengan mengandalkan kekuatan Do Wang, jumlah orang yang tak henti-hentinya dari Black Alliance telah menyebabkan dia turun ke situasi di mana dia dikepung. Para anggota Panes Gate, sebenarnya semua telah tiba. Tatapan Xiao yang tiba-tiba berhenti pada beberapa sosok manusia di benteng yang tidak mengenakan pakaian hitam. Dari tampang wajah-wajah muda ini, mereka jelas adalah elit akademi dalam yang mengikuti Xiao yang keluar dari Panes Gate. Dari tampilan situasi di medan pertempuran, sepertinya itu karena kedatangan orang-orang dari Panes Gate yang menyebabkan front yang awalnya agak mundur menjadi stabil. Meskipun demikian, kedua belah pihak telah menemui jalan buntu yang cemas. Pembunuhan berskala besar itu seperti penggiling daging. Kedua belah pihak terus mengalami cedera dan kematian. Suara pembunuhan dan jeritan menyedihkan bercampur sebelum membubung ke awan. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya di luar gunung. Yang terbaik adalah konfrontasi yang tidak berarti ini diakhiri secepat mungkin. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama. Tubuhnya bersinar dan bergegas ke bagian luar benteng pertahanan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Fen Lao telah mati. Apakah kalian semua masih berani tinggal di tempat ini?
Teriakan itu seperti guntur tiba-tiba yang bergulung tanpa henti di langit. Itu bahkan menyebabkan gema bergema di seluruh pegunungan. Pertarungan intens yang tak tertandingi akhirnya berangsur-angsur mereda setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Banyak tatapan mengarah ke langit. Orang-orang dari benteng memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan sementara pasukan dari Aliansi Hitam di luar menunjukkan wajah panik. Fen Lao adalah orang terkuat di unit ini. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi moral orang-orang ini. Semuanya, jangan percaya dia. Pemimpin sekte adalah seorang elit Dou Huang. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak pohon ini? Teriakan keras tiba-tiba terdengar tepat ketika semua orang dari Black Alliance merasa tidak nyaman di dalam hati mereka. Sejumlah besar suara terdengar setuju. Dari cara mereka menyapa Fen Lao, sepertinya mereka adalah anggota Blood Sect. Pasukan dari Black Alliance berangsur-angsur menjadi diam setelah mendengar teriakan nyaring oleh anggota Blood Sect. Mereka segera mengalihkan tatapan tajam mereka ke bagian dalam benteng. Senjata tajam di tangan mereka terangkat dan menjadi sedikit bersemangat untuk berperang. Wajah Xiao Yan sedikit merosot saat melihat reaksi dari pasukan Black Alliance. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan secara mengejutkan dia berada di atas pilar kayu di bagian terluar benteng saat dia muncul lagi. Dia membalik tangannya dan nyala api yang tak terlihat meringkuk. Sebuah suara yang tidak membawa sedikit pun emosi perlahan bergema di area ini. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu, kamu harus pergi secepatnya. Pulanglah dan beritahu Han Feng bahwa aku, Xiao Yan, telah mengambil nyawa Fen Lao. Selanjutnya, gilirannya. Xiao Yan? Dia adalah Xiao Yan yang telah mengalahkan kaisar pengobatan Han Feng saat itu? Pasukan dari Black Alliance di seluruh pegunungan mengeluarkan gelombang teriakan kaget saat mereka mendengar Xiao Yan menyebut namanya. Nama Xiao Yan sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh semua orang di wilayah sudut hitam. Hasil dari pertempuran besar 2 tahun lalu itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka dan mengiris daging orang sepanjang hari, merasa sangat terkejut. Pasukan dari wilayah sudut hitam, yang sekali lagi menjadi bersemangat untuk berperang, merasakan sebagian dari api ganas mereka padam setelah mendengar nama ini yang mengandung cukup banyak beban di dalam wilayah sudut hitam. Mereka saling memandang, dan tidak berani menyerang ke depan. Semuanya, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Xiao Yan dibunuh oleh api surgawi, Akademi Jianan saat itu. Bagaimana dia bisa tetap eksis di dunia ini? Semuanya, cepat dan hancurkan benteng pertahanan. Kepala aliansi akan mendapat banyak hadiah menunggu kita ketika kita kembali. Ada seruan nyaring lainnya yang menyalakan sekering ketika semua orang dari Black Alliance tidak bisa mengambil keputusan. Mendengar bahwa kepala aliansi akan memberi mereka hadiah, napas orang-orang yang masih ragu-ragu menjadi kasar dan berat. Mereka dengan jelas memahami betapa kayanya hadiah Han Feng. Membunuh. Pasukan dari Black Alliance yang memperlakukan membunuh orang seperti makan, akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi di bawah daya pikat hadiah yang kaya ini. Oleh karena itu, tubuh mereka datang dari segala arah saat mereka menyerbu ke arah benteng seperti semburan sambil membawa teriakan pembunuhan. Mencari kematianmu sendiri. Xiao Yan akhirnya berhenti membuang-buang napas saat mengamati pasukan Aliansi Hitam yang masih belum terbujuk. Dia tertawa dingin sebelum perlahan menutup matanya. Api tak terlihat di tangannya memancarkan gelombang riak yang sulit ditemukan. Sosok manusia datang mengerumuni secara eksplosif dari segala arah. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang saat mereka memasuki radius 50 meter dari Xiao Yan. Wajah mereka memerah. Bahkan kepala mereka memancarkan kabut putih yang melingkar. Bang! Fluktuasi api tak terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin intens. Segera, tubuh sosok manusia, Black Alliance, yang telah menyerang tepat di depan, secara aneh berubah menjadi sekelompok api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu pada saat itu juga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bang! 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 Suara lainnya dengan cepat mengikuti satu demi satu tidak lama setelah suara rendah dan dalam yang pertama muncul. Setiap kali suara rendah terdengar, pasukan dari Black Alliance, yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, anehnya akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala.
Akhirnya, mereka akan meletus menjadi abu yang tersebar di seluruh tanah dengan keras. Setelah ledakan aneh, rendah, dan dalam ini terdengar 20 hingga 30 kali, pasukan, aliansi hitam, yang wajahnya dipenuhi dengan aura pembunuhan dan keganasan akhirnya merasakan ketakutan. Tatapan mereka menyapu semua tempat, takut orang berikutnya yang akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala adalah dirinya sendiri atau orang di sampingnya. Seluruh area, apakah itu di dalam atau di luar benteng, telah menjadi sunyi di bawah situasi aneh di mana seseorang akan meledak menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Banyak tatapan yang mengandung keterkejutan dan teror berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berdiri di atas pilar kayu di pintu masuk benteng dengan mata tertutup. Tubuh manusia yang tiba-tiba terbakar satu demi satu jelas merupakan hasil karyanya. Anak kecil ini, serangan ini sedikit terlalu menakutkan, Xiao Li dengan lembut menghirup udara dingin. Teknik pembunuhan ini, yang membunuh tanpa ada yang menyadarinya, adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan dingin di dalam hatinya. Xiao Yan membuka matanya yang dingin dan acuh tak acuh setelah tampaknya telah merasakan fokus dari seluruh tempat. Kilatan dingin samar melintas di matanya saat dia menatap pasukan dari Black Alliance yang sekaku papan. Bang! Tubuh seorang pria yang mengenakan jubah berdarah tiba-tiba bergetar saat tatapan Xiao Yan menoleh. Wajahnya langsung memerah, dan nyala api keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya secara aneh berubah menjadi tumpukan abu di tengah suara yang rendah dan dalam. Kaki pasukan dari Black Alliance bergetar berulang kali saat mereka menatap pria yang telah berubah menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Kemampuan semacam ini yang bisa membunuh seseorang bahkan tanpa menggerakkan tangannya benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Suara rendah dan dalam lainnya muncul. Sosok manusia berjubah berdarah anehnya juga dibakar. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang dibakar sepertinya adalah orang-orang dari sekte darah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berteriak paling keras di antara mereka yang menyalakan sumbu sebelumnya. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia tidak peduli dengan perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh kematian aneh ini kepada semua orang. Mata dinginnya perlahan bergerak ke segala arah. Ada satu orang yang berubah menjadi api setiap kali tatapannya berhenti selama lebih dari beberapa detik. Jantung setiap orang berdegup kencang di bawah suara drum kematian yang tampaknya menekan ini. Sesaat kemudian, akhirnya ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tekanan kematian seperti itu. Setelah mengeluarkan teriakan gila, mereka berbalik dan melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan. Saat orang pertama berbalik dan melarikan diri dengan liar, itu segera memicu efek berantai di seluruh pegunungan. Oleh karena itu, pasukan dari Black Alliance, yang telah bersiap untuk menghancurkan benteng pertahanan setelah terpikat oleh hadiah yang kaya, mulai melarikan diri dalam kekalahan. Tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi tubuh manusia yang dibakar secara aneh. Kemampuan khusus, Valen Heart Flame, dalam mengendalikan nyala api hati seseorang benar-benar sesuatu yang sulit untuk dicegah. Ini jelas merupakan fenomena supernatural di mata mereka yang tidak yakin dengan alasan sebenarnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia menyaksikan unit panik besar melarikan diri ke hutan tanpa memilih rute mereka. Api tak terlihat di tangannya juga perlahan menghilang. Dia menoleh dan melihat Xiao Li yang agak tertegun di atas tembok yang mengelilingi benteng. Dia tidak bisa menahan senyum. Rasa dingin sebelumnya telah hilang sama sekali. Melihat senyum Xiao Yan, orang-orang di dinding yang tubuhnya masih terasa dingin, akhirnya pulih. Ketika mereka melihat unit besar dari Black Alliance berhamburan dalam kekalahan, raungan seperti guntur segera bergema di seluruh benteng. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.